Oke, hari ini banyak banget yang nanya tentang, ya gue salah pilih lah, salah agent, penjelasannya mungkin gak jelas atau apa. Intinya hari ini gue ada kepikiran untuk buat satu video penjelasan sebenarnya simple, tapi penjelasan ini mungkin akan terbagi beberapa part. Kenapa? Karena kita perlu memahami step by step supaya kita tahu secara whole konsepnya seperti apa. Nah, tapi intinya apa sih kita mau bicarain? Topik besarnya adalah sebenarnya kita mau bicarain the ugly truth of unit link, ya. Dan ini penting banget. Biasa kita singkat ini UL lah ya, unit link. Nah, ini kenapa penting banget? Karena banyak banget orang yang tanya ke gua dan banyak banget orang yang ternyata kalau gue ajak ngobrol itu 90, bisa dibilang let's say 99% lah orang itu nggak paham tentang unit link itu seperti apa. Jadi intinya gini, unit link itu salah kaprahnya banyak di lapangan. Paling sering adalah orang salah kaprahnya adalah 10 tahun bayar stop. Ya, habis itu ini bisa dinikmatin dia punya proteksi sampai selesai. Oke, apakah ini benar? Ya, nanti akan gue jawab. Oke, selanjutnya juga ada pertanyaan paling sering. Ya, orang bilang apa? Oh iya, ini adalah tabungan. Ya, which is mean kalau misalkan kita nabung, duit gue udah transfer nih, premi misal 1 juta per bulan. Oke, gue udah transfer selama 10 tahun. Oke, berarti totalnya gue akan dapat sebesar berapa? 120 juta. Nah, jadi pada saat dia cek nilai tunainya itu dicek, harusnya setelah 10 tahun di tahun ke-11 nih awal-awal dia cek, investasi gue berapa? Tabungan gue pasti udah oke lah ya, 120 juta kan gue udah hitung kan. Ternyata dia dapat berapa? Mungkin cuma let's say 49 juta. Wah, disitulah shock. Dan ini banyak banget kejadian di lapangan seperti ini. That's why sebenarnya salah nggak sih unit link? Enggak, sama sekali unit link ini nggak ada salahnya. Yang salah apa? Yang salah adalah agent yang dulu mungkin menjelaskannya. Mungkin too good to be true, dia akan jelaskan sesuatu yang benar-benar kayaknya aduh manis banget atau apa. Nah, disinilah gue akan bisa dibilang bongkar lah ya. Bukan bongkar lah ya, gue akan meluruskan unit link itu seperti apa. Karena jangan sampai unit link produk yang bagus, dijelaskan salah, jadinya orang salah kaprah dan akhirnya membenci unit link itu sendiri. Sebenarnya unit link salah nggak? Nggak. Ya, unit link ada versi lain nggak? Jadi insurance itu sebenarnya ada dua macam. Kalau nggak unit link, ya dia tradisional. Ya, ini kita bicara adalah asuransi jiwa. Oke, bukan asuransi yang lain ya. Jadi di sini gue bicara asuransi jiwa, biasa dua macam, unit link atau tradisional. Nah, untuk kita tahu lebih lanjut, oke, gue akan cerita one by one, ya, step by step. Jadi pertama kita harus tahu dulu unit link, ya. Unit link itu apa sih unit link? Unit link ini adalah proteksi, ya, yang ditambah dengan investasi. Jadi di dalam instrumen proteksinya ada investasinya, gitu loh. Ini disebut unit link. Beda nggak dengan tradisional? Tradisional mungkin ada nilai tunainya, tapi nggak bisa dibilang itu investasi atau apa. Karena biasanya nilai tunainya ya beberapa polis beda-beda ya. Ada tradisional sistem yang hangus, ada sistem tradisional yang ada nilai tunai dijamin, ada macam-macam lah. Kita mesti lihat case by case. Jadi nggak bisa bilang terlalu macam-macam. Tapi kalau misalkan unit link, kita jelaskan, gue bantu jelasin, mungkin nggak 100% perfect atau 100% yang pasti jelas. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, tanya aja, nggak apa-apa. Atau misalkan ada yang salah pun dikoreksi juga nggak apa-apa. Ya, karena ini adalah pengalaman gua, ini pelajaran yang gua selama ini praktek ya di lapangan, pelajarin klausul demi klausul, jadi nggak sembarangan sehingga, oh mungkin gue nangkep seperti ini. Nah, unit link itu balik lagi ya, proteksi plus investasi. Jadi which is ada proteksinya udah pasti ya, jelas. Oke, plus investment. Nah, di dalam unit link ini, kenapa gue bilang tadi di judulnya The Ugly Truth? Nah, jadi banyak orang itu nasabah dipermudah cara ngomongnya. Ya tadilah 10 tahun bayar, ada tabungan, ya gaya bahasanya udah begitu banget, istilah-istilahnya dipermudah. Ya, gue nggak bicara tentang proteksinya ya, dimana proteksinya juga bisa jadi agentnya nggak ceritain klausulnya. Nah, kalau tentang klausul itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, karena proteksi sendiri pun ini ada klausulnya loh. Klausul inilah yang membuat klaim itu bisa cair atau enggak.
sesuai klausul atau enggak. Jadi ada aturan mainnya. Nah, ini lain part lah ya kita jelasin. Tapi di sini gue mau jelasin tentang unit link dulu. Unit link ini ditambahkan investasi. Jadi intinya kalau misalkan premi nasabah, kita cerita 1 juta ya per bulan. Oke? Sorry kalau tulisan jelek ya. Lanjut, berarti ini per tahunnya atau setara dengan 12 juta per tahun. Nah, di dalam unit link, biasanya 12 juta per tahun ini akan dibagi ke dalam 2 kantong. Yang satu biasanya kantong premi berkala atau di sini gue ngomong ini kantong proteksi. Yang satu lagi adalah kantong top up atau saver ya. Biasanya dibagi kedua, langsung di awal pasti ada pecahan 2. Nah, di proteksi ini biasanya ini biasanya agentnya yang ngisiin. Jadi belum tentu ada koordinasi ke nasabah atau yang lainnya, tapi biasanya agentnya akan atur. Nah, permasalahan adalah nggak banyak agent yang benar-benar bisa mengatur proporsi yang sesuai. Biasanya agent banyakkan adalah mengikuti leadernya. Leadernya mengikuti leader di atasnya lagi. Jadi belum tentu memahami banget lah ya bagaimana cara menyiapkan proposal yang benar-benar sesuai sama nasabah klien kita. Ya, tapi let's say di sini yang paling sering adalah di sini misalkan ini 9 juta, di sini ya 3 juta. Berarti totalnya tetap 12 juta. Ya, tapi ingat ya, proteksi 9 juta, saver 3 juta. Nah, di dalam unit link ini yang terpenting kita harus tahu adalah biaya-biayanya. Jadi ini kenapa nggak bisa disebut tabungan? Ini yang gue jawab duluan. Karena ada biayanya. Kalau misalkan tabungan, ya kan nggak ada biaya. Mungkin biayanya kecil lah. Kalau kita nabung di bank paling biaya admin kecil atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya unit link, biayanya gede gitu loh. Ya sesuai sih, kita nggak bisa bilang gede, sesuai gitu. Tapi ini yang nasabah nggak tahu. Nasabah dipersimpel sama agentnya gitu loh. Nah, biayanya apa? Ini masing-masing ini ada biayanya. Beda-beda biayanya. Jadi di bagian proteksi sendiri dia ada biayanya. Biayanya apa? Yang pertama adalah biaya akuisisi. Ya. Yang kedua, ada biaya apa? Biaya admin. Ya, kalau ini admin ya beda-beda sih, setiap polis asuransi beda-beda, tapi ada adminnya, kita mesti cek. Akuisisi juga beda-beda setiap perusahaan asuransi, tapi ada. Kita perlu cek juga. Nah, terus biaya asuransi. Oke, terus ada biaya apa lagi? Ada biaya itu di bagian investasinya. Oke, saver. Saver itu ada biayanya. Nah, terus juga ada biaya lagi. Biaya apa? Macam-macam lah ya. Gue pernah buka polis itu ternyata ada biaya pemeliharaan, biaya kalau surat pembantalan polis, biaya ini, biaya itu. Jadi, tapi itu case by case kita mesti lihat polis per polis. Jadi setiap perusahaan asuransi itu beda-beda lah cara pengaturan biayanya. Tapi kurang lebih ini 4 pasti ada gitu loh. Ya, di luar dari ini bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi 4 ini pasti ada. Nah, masalahnya adalah biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu kisaran juga relatif, tapi rata-rata itu biasanya 200%. Ya, ini nggak tahu ini berapa lama, tapi biasanya itu kurang lebih dalam waktu 5 tahun. Oke, pembagiannya biasanya tahun pertama ada yang 70%, tahun kedua 70%, 30%. Ya, ini contoh aja ya. Ada yang tadi gue bilang ya, kan 5 tahun. Jadi tahun pertama 2, 3, 4, 5. Oke, dia akan dibagi. Jadi tahun pertama dia ada yang sekarang 70%, 70%, 30, 30, 30. Habis itu tidak ada biaya lagi ya. Jadi selesai. Nah, biaya akuisisi ini penting ya. Jadi jangan pikir, aduh, akuisisi gue gede segala macam, rugi dong gue. Betul. Akuisisi itu dalam satu sisi nasabah akan merasa dirugikan karena itu kan dananya diambil. Tapi buat kalian tahu ya, biaya akuisisi ini penting banget untuk apa? Untuk perpanjangan misalkan operasional perusahaan dan yang lain-lain, dan termasuk ini juga ya kita harus bilang ini adalah untuk komisi, agent dan yang lain-lainnya gitu loh. Artinya apa? Menurut gua komisi agent itu penting. Kalau agent itu nggak dikasih komisi yang besar, dia nggak akan bisa investasi dalam pendidikan, ya, dalam melayani nasabah, klaim segala macam. Itu perlu investasi yang nggak sedikit gitu loh, supaya dia bisa survive lah di dalam bisnis ini. Nah, komisi ini sangat-sangat penting. Masalahnya adalah kalau misalkan komisi agent ini gede, ya bisa dibilang gede, oke, dan agent-agent itu sama, berarti nasabah punya pilihan. Pilihannya apa? Carilah agent yang berkualitas dan bertanggung jawab. Karena
Kalau misalkan kita pilih agent yang tidak berkualitas, biayanya juga sama dengan kita pilih agent berkualitas. Gitu loh, nggak beda. Jadi agent berkualitas nih, misalkan nih, anggap ada profesor yang satu udah levelnya udah tinggi banget, ngerti banget. Yang satu lagi ada dokter baru. Oke, kalau di dalam kedokteran mungkin beda biayanya. Oh, dokter spesialis biasa mungkin, atau dokter umum biasa harganya lebih murah, tapi profesor levelnya mungkin lebih mahal. Tapi kalau di asuransi sama gitu loh. Jadi mau pilih yang agent yang berkualitas sama agent yang abal-abal, ya itu sama bayar komisinya. Nasabah akan merasa rugi kalau dia pilih agentnya salah. Ya, nanti gue akan cerita apa sih ciri-ciri agent yang benar dan agent yang salah. Tapi ini nangkep dulu ya. Nah, gue juga kadang-kadang melihat kalau misalkan biaya akuisisi murah. Oh, nasabah senang. Apakah benar menguntungkan untuk nasabah? Tidak juga, karena gini loh. Balik lagi ya, kan ini untuk komisi agent. Kalau kita pakainya benar, biaya akuisisi ini akan benar-benar balik lagi ke nasabah. Baliknya dalam bentuk apa? Agent ini akan servis lah sangat luar biasa. Nasabah nggak perlu pusing. Penjelasannya benar. Klaimnya smooth. Semuanya beres gitu loh. Tapi kalau kita mau akuisisi murah, agentnya belum tentu long term di bisnis ini. Sehingga apa? Kalau ada apa-apa, klaim segala macam, nasabah emang ngerti cara urus klaim? Belum tentu. Dan itu banyak banget kasusnya. Ujung-ujungnya agentnya kabur. Karena dia nggak bisa long term di bisnis ini. Gitu. Jadi hati-hati ya, akuisisi ini bisa bagus, bisa enggak, tergantung kita kejelian kita pilih agent yang tepat. Kuncinya adalah berkualitas dan bertanggung jawab. Oke, lanjut biaya admin. Biaya admin ini biasa dicas itu per bulan, ya, atau sesuai frekuensi pembayaran. Oke. Nah, jadi ini beda-beda. Kita mesti lihat di polis dan ada beberapa asuransi yang sekarang sudah free admin, ya. Jadi kita harus pilih juga yang tepat, ya. Nah, tapi biaya admin ini cukup lumayan ya. Per bulannya itu range-nya ada yang 10.000, ada yang bisa sampai hampir 40.000 per bulan, bahkan bisa sampai 45.000 per bulan. Jadi per bulan loh, dan ini admin ini akan bayar seumur hidup selama polisi itu aktif ya. Kalau akuisisi kan cuma 5 tahun kelar nih, cuma 5 tahun. Tapi kalau admin ini dia seumur hidup. Nah, selanjutnya biaya asuransi. Biaya asuransi ini yang orang nggak tahu. Jadi sebenarnya setiap proteksi yang kita beli, produknya, produk asuransi unit link kan biasa diambilin banyak tuh ya. Oke, A, B, C, D, E. Wah, kesannya banyak, totalnya berapa M, atau coverage-nya berapa. Wah, kelihatannya keren. Keren-keren banget deh, dibagus-bagusin sama agentnya. Tapi ternyata kita mesti tahu, ini semua mubazirnya banyak. Mungkin dari 5 produk yang kepake cuma 1, mampus. Yang 4 lagi kita gratis nggak? Enggak, bos. Kita bayar. Jadi setiap produk yang kita pilih, ini ada biayanya, dimasuk di biaya asuransi. Dan ini setiap tahun dia naik. Pasti ya, di setiap asuransi itu setiap tahun dia pasti naik. Mungkin kalau masih muda mungkin beberapa tahun dia nggak naik, tapi pasti naik. Ujung-ujung pasti naik, dan dia kenaikannya itu pasti dia wah gila banget, makin lama makin naik. Kenapa? Dan ini wajar ya, jangan pikir wah gila cari untung banget asuransi. Enggak, ini wajar karena dinaikin ini menyesuaikan dengan resiko gitu loh. Jadi ini sangat wajar dan perhitungannya normal banget. Oke. Nah, biaya investasi ini 5% selalu per tahun. Oke. Dan ini selalu ada selama di sininya ada. Jadi pada saat di sini nggak ada, ya udah berarti ini nggak ada. Jadi kantong saver ini dia ada akuisisi 5%. Akuisisi di bagian top up. Gue biasa sebut biaya investasi lah, biar gampang. 5% per tahun, yang ini akuisisi 5 tahun aja. Oke, nah kurang lebih unit link gambaran besarnya adalah seperti ini. Oke, kenapa unit link dia seperti itu? Intinya konsep unit link itu bagus ya. Gue jawab yang tadi pertanyaan pertama, 10 tahun apakah benar? Apakah 10 tahun bisa stop? Oke. Apakah 15 tahun bisa stop? Oke. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Simpelnya gini, konsep unit link adalah begini. Ini adalah tahunnya makin lama, ini adalah harganya. Oke. Kalau misalkan kita nih, tadi kan ada biaya asuransi ya. Kalau misalkan ingat, di sini ada biaya asuransi dan juga ada premi. Oke. Nah, intinya begini. Biasanya kita mulai dengan premi yang cukup tinggi. Ya, unit link seperti itu. Ya, ini adalah preminya. Gue nggak tahu berapa. Anggaplah ini 1 juta deh ya, biar gampang ya. Oke. Nah, ternyata biaya asuransinya tuh dia sebenarnya di sini. Biaya asuransinya. Kita cek aja biaya asuransinya. Dan dia itu makin lama, dia akan naiknya seperti ini. Gitu ya.
Oke. Nah, perhatikan, berarti kita di sini kita akan bayar lebih tinggi dibanding biaya asuransi. Ya, ini adalah grafik biaya asuransinya. Oke. Wah, berarti kelebihan bayar dong di sini. Banyak banget lebihnya. Ini kan lebih semua nih duit. Nah, duit ini diapain? Duit ini masuk ke dalam disebut nilai tunai. Atau ada yang bilang nilai investasi atau saldo segala macam, tergantung lah di situ. Nah, konsep unit link sebenarnya ada bagusnya. Bagusnya apa? Kita membayar lebih tinggi di saat kita masih produktif. Ini kan usia-usia kita masih produktif nih biasanya. Oke? Sampai satu titik biaya asuransi itu kan naik terus. Dia akan setara dengan premi. Nah, pada saat dia setara dengan premi, ya selanjutnya tahun selanjutnya kan naik terus di biaya asuransi ya. Berarti dia akan naik. Oke, berarti ini udah di atas premi. Nah, kalau seperti ini bagaimana dong? Kalau seperti ini, yang mana kita bayar? Apakah premi tetap 1 juta atau misal di sini nih, biaya asuransi udah 1,2 juta. Mana yang kita bayar? Ya jelas kita harus bayar 1,2 juta. Kalau kita bayar 1 juta, ini lapse gitu. Kenapa? Karena biaya produknya, biaya asuransinya itu sudah 1,2 juta. Loh, kalau gitu preminya nggak flat dong? Ya iya, nggak ada yang pernah bilang premi flat gitu. Di klausul juga kita bisa cek. Eh, nggak ada satupun klausul di perusahaan asuransi unit link yang menjamin preminya flat. Nggak ada. Yang ada adalah penjelasan bahwa biaya asuransi ini pasti ada naik setiap tahun. Dan kenaikannya itu tidak bisa dijamin berapa oleh si penanggung. Penanggung itu perusahaan asuransi. Dan ini jelas di klausul. Jadi ini adalah yang sering orang salah gitu loh. Tersesat lah ya. Karena menganggapnya bahwa oke, gue percaya omongan agent premi flat. Nggak seperti itu. Bisa disetting flat, ya terkesan flat. Tapi kita mesti tahu cara bermainnya, mekanismenya seperti apa. Oke. Nah, mekanismenya ada seperti ini. Kalau mau ceritanya mau flat ya, oke. Nilai tunainya ini sudah dibuat cukup nih sekian tahun, oke. Kita nggak tahu ini berapa tahun lah, butuh X waktunya, X tahun. Jadi kita nggak tahu ini kapan, tapi diharapkan nilai tunai ini pada saat dia sudah tidak produktif lagi, atau sudah tidak bekerja lagi, atau nggak bisa menghasilkan income karena resiko apapun, ya. Di saat kita produktif, jadi konsep unit link ini sangat bagusnya di sini. Pada saat kita produktif, kita punya tenaga, kita punya uang, kita bayar lebih. Oke? Ini untuk membiayai kita pada saat tidak produktif. Tidak produktif itu yang tadi gue bilang. Mungkin nomor satu adalah pensiun. Pasti orang pensiun dong, dan itu tidak produktif. Atau terjadi resiko kehidupan, kita nggak pernah tahu resiko kehidupan. Atau mungkin karena sekarang nih lagi pandemi, mungkin contoh-contoh seperti pandemi, ya, yang dimana orang ekonomi jatuh, di PHK atau bisnisnya bangkrut dan segala macam, ya, bisnis tutup atau turun segala macam ya. Nah, di saat tidak produktif ini, polisi tidak langsung lapse. Kenapa? Karena ada nilai tunai. Nilai tunai ini menjaga supaya polis ini biaya asuransi tetap terbayar. Jadi polis ini produk-produknya dibayar sementara dengan nilai tunai. Gitu. Nah, sampai kapan? Sampai ya udah kuat-kuatan. Pada saat maksudnya kita udah bisa produktif lagi, ya berarti kita bisa bayar premi normal lagi. Tapi pada saat kita benar-benar misalkan pensiun, ya nggak apa-apa. Kita bisa set nih kalau unit link. Dari sini sampai sini kita kira-kira berapa tahun. Oke, dari berapa tahun ini kira-kira di sini butuh dana berapa untuk bisa membiayai yang di sini nih. Biaya-biaya di sini. Oke, jadi ibaratnya pas produktif ini dia kayak berinvestasi di sini untuk nanti digunakan untuk membiayai polisnya juga pada saat pensiun tidak produktif lagi tapi dia butuh asuransi. Oke, disitulah konsepnya. Nah, sekarang kita mau bahas lebih lanjut lagi. Oke, banyak orang bilang 10 tahun bisa stop. Apakah benar bisa stop? Tergantung. Tergantung apa? Nilai tunai bagaimana? Nah, nilai tunai ini banyak banget orang masukin di dalam equity, ya. Oh, by the way, nilai tunai itu pasti nilai tunai ini pasti masuk ke dalam fund investment, ya. Nah, fund ini ada beberapa jenis, ya, beberapa sifat. Fundnya ada yang sifatnya low risk, low return. Oke, ini kayak cash atau kita kayak obligasi segala macam. Ada yang medium risk, medium return. Oke, ada yang high risk, ya high return juga ya. Oke. Nah, kebanyakan agent itu pasti ambil di sini.
Ini kebanyakan ya, nggak semua tapi kebanyakan di sini. Dan di dalam setiap kita bahas high risk, high return ini biasanya tabel investasi itu biasanya ada tulisan rendah, jadi ada proyeksi ya. Proyeksi ini bukan pasti. Ini gue jelasin deh. Proyeksi itu adalah perkiraan. Jadi nggak bisa dibilang pasti. Nah, sedangkan nasabah selalu lihatnya, oh ini pasti. Enggak, ini nggak pasti. Proyeksi ya. Oke. Nah, proyeksi nilai tunai misalkan setelah 10 tahun itu ada di rendah, sedang, tinggi. Ternyata di rendah itu nilainya misalkan dia udah transfer 120 juta lah ya total ya, dia setornya ke dalam polis ini. Oke, di rendah itu setelah tahun ke-10 dia ternyata ada 54 juta sekian misalkan ya. Di sedang ada 70-an, di tinggi kira-kira ada 130. Oke. Nah, di sini agentnya pasti kasih lihat yang tinggi. 130 juta. Jadi zaman dulu dia jelasinnya, wah ini udah kayak nabung. Atau let's say misalkan ini 120 juta. Sehingga nasabah lihatnya, oh iya ya ada tertulis ya hitam di atas putih proposalnya. Ilustrasinya 120 juta, berarti benar nih. Padahal enggak. Di dalam proposal itu ada ditulis bahwa proposal ini hanya ilustrasi, bukan kontrak asuransi. Which is, nilai tunai tidak pernah bisa dipastikan di dalam unit link. Karena apa? Tergantung nih kinerja-kinerja ininya. Kita pilihnya apa, ya fund-nya, terus kinerja gimana, ada naik turun, pandemi ini bisa turun, equity turun beberapa poin. Ya, beberapa bulan turun, ada naiknya. Jadi kita nggak pernah tahu, sifat-sifatnya kan banyak gitu loh. Nah, masalahnya banyak nasabah agent itu dan nasabah percaya di tinggi, sedangkan belum tentu karena ini kan proyeksi. Jadi dia harapinnya wah di sini udah bagus sehingga ini naiknya bagus. Ternyata pada saat kita lihat di rendah di tahun ke-15 dia udah bintang-bintang nih. Nah, di dalam proposal asuransi ada istilah bintang-bintang ya, kayak begini. Artinya apa? Ini nilai tunai udah nggak cukup lagi untuk membiayai biaya asuransi yang lebih tinggi. Ngerti nggak? Jadi, misalkan di sini tahun ke-20 dia udah bintang-bintang. Ini bahaya. Berarti kalau dia cuti premi di tahun ke-10 bisa, tapi ada potensi di tahun ke-20 dia harus bayar lagi. Kenapa? Di proyeksi aja bintang-bintang gitu loh. Ya kurang lebih seperti itulah perhitungannya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti tanya aja ya. Oke, mungkin gue juga ini kan spontan juga buat materinya dan ini berdasar ingatan mungkin ada yang kurang atau ada yang kurang tepat juga boleh tanya nanti gue akan buat video lengkapnya ya. Nah, tapi kurang lebih ini gambaran unit link. Tapi gue mau kasih tahu satu hal. Oke, unit link itu ada ya kurang lebih tadi bisa dibilang mungkin ada kelemahan dan kelebihan. Nah, kelebihannya apa unit link? Unit link itu punya faktor plusnya. Negatifnya tadi lah, mungkin gue sebutin itu beberapa poin itu negatif, tapi nggak bisa dibilang negatif ya. Kalau misalnya kita dijelasin benar sama agentnya, nggak jadi negatif loh. Misalkan nih, balik bentar deh. Misalkan contoh ya, kalau misalnya kita ambil unit link, terus kita ambil di low risk, low return. Contoh doang ya, low risk, low return. Terus kita udah low risk, low return, kita ambilnya proyeksi yang rendah. Rendah ternyata dia stop bayar di tahun kesekian, ini nggak jadi bintang-bintang nih. Misalkan dia tetap ada angka, misalkan angkanya ya let's say belasan juta lah ya. Oke, berarti artinya apa? Ya tetap bisa hidup polisnya. Gitu loh. Diasumsikan kemungkinan besar bisa hidup. Kenapa? Karena kita sudah di low risk, low return dan kita lihatnya di rendah. Masih bisa kuat. Nah, tapi pertanyaannya kalau gitu, gimana dong bisa begini? Ya, kita mesti cek. Ceknya di mana? Ceknya adalah di sini. Ya, jadi di dalam proteksi sama tadi savernya itu tadi misalnya 12 juta, kita mesti masuk berapa persen di sini? Apakah di sini jadi 6 juta kah? Nggak tahu, kita mesti lihat. Jadi ini kayak agentnya itu mesti mencoba ya untuk buat proposal, dilihat, nanti dilihat di bagian proyeksi tadi, apakah gue udah masukin begini, nanti di bagian rendahnya aman nggak? Amannya misalkan apa? Minimal amannya itu menurut gue adalah minimal dia bisa sampai akhir pertanggungan. Ya, misalkan dia ada manfaat pertanggungan sampai usia 85 tahun. Ya dia nilai tunai ini di bagian rendah aja dia bisa bertahan sampai usia 85 tahun. Ceritanya gitu. Nah, itu berarti kita bisa udah proyeksiin tujuan unit link-nya tercapai, yaitu pada saat dia produktif, dia membayar lebih mahal untuk membiayai dia pada saat tidak produktif. Nah, salah kaprah selanjutnya apa? Salah kaprah selanjutnya adalah gini loh.
Di sini kan ada, wah ada investasi ya. Oh ya investasi nih, balik lagi ya, proteksi plus investasi. Wah berarti bisa diambil dong. Oke, bisa diambil dong. Terus bisa dipakai dong, ditarik, withdrawal, ya ada banyak fitur lah ya di dalam unit link. Nah ini pertanyaannya seperti ini, bisa nggak? Ya bisa, kalau nanyanya cuma bisa diambil dong, bisa withdrawal, bisa. Tapi balik lagi, tujuannya nggak tercapai. Tujuannya apa? Tujuan yang ini loh tadi, produktif, membiayai tidak produktif. Jadi pada saat kita produktif kita bayar lebih tinggi untuk membiayai kita sendiri, proteksi kita di saat tidak produktif. Itu nggak tercapai tujuannya kalau diambil, kalau ada withdrawal. Kotanya bisa atau enggak ya bisa, tapi nilai tunainya itu misalkan nih, kita baru jalan sekian lama nih. Tiba-tiba di tengah jalan kita ambil nilai tunai cek gitu, diambil. Berarti kan ini nilainya berkurang terus dong, berkurang ujung-ujungnya. Apakah di masa nanti di sini dia cukup? Udah pasti enggak gitu. Kecuali dia ambil berapa, habis itu dia top up lagi, ya top up. Dia ambil berapa, dia top up lagi, diambil berapa, top up lagi sehingga nanti dia tetap terjaga di sininya. Proyeksinya berjalan lah ya, gitu. Jadi tujuannya investasi di sini buat apa dong di dalam unit link? Kalau menurut gua ya, ya banyak ya, beda-beda setiap konsultan tuh beda-beda lah ya cara dia memandang. Tapi buat gue sendiri, tujuan investasi ini jujur ya, ini bukan buat diambil atau dinikmati. Tapi ini dikembalikan lagi untuk membiayai si proteksi pada saat kita tidak produktif. Ya, sekali lagi gue tekankan ya. Jadi kalau menurut gue, balik lagi di subjektifnya gue, investasi di dalam unit link ini bukan untuk dinikmati, tapi untuk membiayai proteksi pada saat kita tidak produktif lagi. Karena proteksi itu kita butuh selamanya, bos. Selamanya kita butuh proteksi. Nggak ada namanya proteksi kita butuh cuma 55 tahun, 65 tahun. Enggak. Karena kita nggak pernah tahu namanya hidup kita selesai kapan, resiko terjadi kapan, kita nggak tahu. Which is kita harus pertahankan itu sampai sepanjang-panjangnya. Nah, investasi ini ya bergunanya pada saat kita nggak produktif. Kan nggak mungkin dong kita produktif selamanya. Usia produktif itu udah pasti ada batasan. Kecuali kita sultan ya, punya investasi di mana-mana, kekuatan passive income kita besar, tapi kan nggak semua orang itu seberuntung sultan-sultan itu. Gue bicara di sini adalah orang yang normal, standar pada umumnya. Oke, lanjut. Di sini unit link, berarti kita bicara kelebihannya. Kelebihannya apa dong unit link? Kelebihan unit link, oke, yang satu, yang pasti dia itu bisa cuti premi pada saat tidak produktif, ya. Ingat ya, pada saat tidak produktif yang tadi ya, resiko-resiko yang tadi. Oke, dia bisa cuti premi, artinya bisa jeda sebentar, tidak membayar. Nilai tunai dia bisa membackup, ya. Nilai tunai membackup ya, bukan nilai tunai itu ditarik. Nilai tunai membackup untuk membiayai dia punya biaya asuransi, administrasi sehingga polisi tetap aktif dan dia kalau amit-amit ada apa-apa di masa cuti premi dia tetap tercover, aman deh gitu ya. Yang kedua, oke, unit link itu keunggulan apa? Dia itu a la carte kalau gue bilang ya, kalau kita misalkan a la carte atau fleksibel ya, sangat-sangat fleksibel. Artinya apa? Kita bisa menentukan fleksibelnya apa. Produknya mau apa, kita bisa tentuin ya. Bisa dicopot pasang ya, bisa dicopot pasang anytime, anytime ya. Oke, artinya apa? Ya gue nggak suka produk ini, gue mau upgrade atau mau buang atau mau ganti manfaat atau ganti UP atau apa, ya bebas gitu loh ya. Jadi sangat-sangat fleksibel, a la carte, gue pilih satu persatu. Terus dia ada fasilitas withdrawal. Ya, yang tadi gue bilang, mungkin in case ada dana darurat kayak pandemi gitu, kita butuh duit, ya udah ambil deh. Tapi kalau bisa habis diambil, habis itu pada saat kita udah oke, top up supaya tujuan perencanaan asuransinya tercapai ya. Withdrawal dan habis itu top up. Nah, jadi dia ada fitur untuk withdrawal, top up, terus bisa juga fasilitas-fasilitas pada umumnya ya. Jadi kayak switching ini dia sama redirection. Nah, switching redirection ini dia mengubah investasinya. Tadi kan ingat ya, di sini ada fund-nya nih. Fund investasi ini kan ada beberapa sifat. Nah, beberapa sifat ini kita bisa tukar-tukar gitu loh. Jadi kita bisa sebut itu switching atau redirection. Masalah kita mau seluruh dana yang dipindahkan atau dana yang selanjutnya aja. Dana-dana baru, yang premi-premi baru yang kita mau pindahkan dananya. Oke? Nah, itu bisa diatur. Jadi fleksibel banget. Kita bisa mengontrol. Sebenarnya kita bisa mengontrol banget lah hasil-hasil investasinya. Yang penting nasabah itu benar-benar memantau. Kalau minta agent yang memantau, mohon maaf ya, gue rasa
agentnya nggak bisa sehebat itu lah memantau. Karena kalau misalnya dia punya nasabahnya ratusan, wah dia kontrol satu-satu, nasabahnya punya nilai tukar berat itu bos. Enaknya nasabah lah ya, pegang sini kontrolnya, karena di sini kan kita juga ada laporan ya kan, laporan bukan laporan keuangan juga ya, laporan unit lah ya, unit harian. Dari sini kan kita bisa cek, kalau misalnya nilai jelek ya pindah-pindah aja gitu loh. Tapi ya balik lagi ya, kalau gue sih tipenya nggak terlalu pusing ini. Balik lagi konsep asuransi itu adalah kita membeli untuk proteksinya. Investasinya ini adalah bonusnya. Tujuannya adalah untuk membackup asuransinya. Balik lagi tujuan asuransinya yang terpenting gitu ya. Tapi kita bisa cek lah ya kalau begini. Biasa ada nasabah yang mau seperti ini, boleh gitu ya. Dan apalagi ya, banyak sih unit link, dia bisa ubah-ubah frekuensi pembayaran, ya. Frekuensi pembayaran kan dia banyak macam ya, ada yang bulanan, tahunan, per semesteran, 6 bulanan ya, itu anytime bisa diganti ya. Artinya si unit link ini kalau kita benar-benar memahami, ini bagus banget. Pertama, nasabah memahami. Yang kedua, agentnya benar-benar bisa membuat deliver, dia punya ilustrasi, proposal sesuaikan sama kebutuhan nasabah, bukan sembarangan buat. Bukan asal-asalan, bukan cuma mengikuti kata leader, bukan itu. Tapi agentnya benar-benar mengerti banget si nasabah ini butuhnya apa, jadilah benar-benar asuransi yang pasti menguntungkan untuk nasabah. Jadi asuransi itu konsepnya pasti untung, nggak mungkin rugi. Nggak mungkin, sama sekali nggak ada peluang untuk ambil asuransi itu rugi. Asuransi itu pasti untung. Yang bikin rugi adalah agent yang salah deliver message-nya. Agentnya sesat pada saat dia jelasin. Jadi pahamilah itu lebih dalam. Jangan tergiur premi murah, jangan tergiur macam-macam ya. Tapi fokuslah apa yang kita butuhkan, carilah agent yang tepat, bisa mengayomi itu semua, bisa mendeliver message-nya jadi proposal yang bagus, dan itu benar-benar proteksi perlindungan untuk keluarga kita yang sangat luar biasa. Dan pasti menguntungkan. Inilah positifnya unit link. Nah, nanti part selanjutnya gue akan jelasin lanjut dari sini adalah tradisional. Oke, biasa unit link versus tradisional. Nah, keduanya itu pasti punya kelebihan dan keduanya punya kelemahan. That's why gak mungkin ada satu orang bisa bilang ngejudge unit link itu the best. Gak bisa. Karena setiap orang tuh beda, bos. Ada orang tipe konvensional, konservatif segala macam. Dia butuhnya yang pasti-pasti. Ya itu butuhnya tradisional, mungkin lebih cocok. Tapi ada orang yang lebih suka yang seperti ini, a la carte. Gue bisa atur-atur semua produknya suka hati gue. Anytime gue bisa withdrawal, gue bisa top up, gue ngerti ini semua. Ini bagus. Karena tujuannya balik lagi, tujuan asuransi itu untuk melindungi keuangan keluarga kita dari resiko kehidupan. Sehingga kita nggak terdampak resiko finansial lagi. Gitu ya. Oke, satu tambahan lagi biasanya, ini sebelum gue tutup, gue baru ingat kelebihan unit link juga biasa produknya. Karena ini unit link kan udah cukup lama ya, produknya itu biasanya dia lebih banyak, lebih variatif, dan lebih populer lah ya biasanya. Ya, paling itu aja sih tentang unit link. Nggak bisa dibilang ugly truth juga ya. Gue cuma buat judul sebenarnya asal kepikiran. Tapi gue mau kasih tahu ini kebenarannya. Jangan sampai disesatin agentnya. Unit linknya nggak salah, balik lagi. Yang salah adalah penjelasan agentnya. Nasabahnya nggak salah. Nasabahnya salah karena dia cuma mengikuti agentnya aja polos-polosan. Tapi kalau nasabah yang smart, nasabah yang benar-benar jeli, segala macam, dan ketemu agent yang smart dan jeli dan bertanggung jawab, ini produk sangat-sangat bagus dan luar biasa, bos. Gitu ya. Oke, thank you. Ini aja. Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Thank you.